Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di Forum Indonesia Bergerak. Kali ini saya akan mengetengahkan wacana yang cukup fundamental, karena dengan wacana ini seseorang akan terjamin dan dijamin oleh Allah untuk masuk surga. Dan sering kali kita membaca wacana ini dalam setiap sholat. Judulnya La ilaha illallah. Ini sering kita wiridkan, dan kita mencoba untuk memahami atau memberikan makna yang bukan berbeda ya, tapi menegaskan, mengingatkan kembali makna ini. Karena kalimat ini kalimat yang cukup revolusioner, baik terhadap diri sendiri, perubahan diri, maupun terhadap perubahan sosial. Karena dengan kalimat inilah para nabi mengemban misi di muka bumi ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Forum Indonesia Bergerak yang saya hormati. Karena setiap manusia, siapapun, dimanapun dan kapanpun, sedang mengikuti, mematuhi dan menuruti sesuatu atau seseorang di antara mereka yang dianggap memiliki kelebihan dan kekuatan. Pasti situasi manusia, termasuk kita dimanapun, sedang mengikuti, mematuhi atau menuruti sesuatu atau seseorang. Tanpa kecuali kita sedang ada dalam situasi itu dan tidak bisa lepas dari situasi itu. Yang diikuti, dipatuhi dan dituruti itu adalah Tuhan atau ilah atau yang disembah. Ketika ia tidak mematuhi yang lain dan siapapun, hakikatnya ia sedang mengikuti dan mematuhi dirinya sendiri. Al-Quran menyebutnya hawa nafsu yang bisa menjadi Tuhan atas dirinya sendiri. Bahayanya ketika yang menuhankan hawa nafsu itu memiliki kuasa atas manusia yang lainnya, maka ia akan seperti Fir'aun yang mengikuti Tuhan, yang mengakui Tuhan untuk diikuti dan dipatuhi. Jadi bahayanya kalau yang mengikuti hawa nafsu itu manusia, atau yang mengikuti hawa nafsu itu memiliki kuasa atas kehidupan manusia, ia akan seperti Fir'aun. Nah, ini yang bahayanya. Hati-hati ketika kita mengikuti manusia, jangan-jangan dia dengan hawa nafsunya mengatur, menggerakkan kita. Dari asumsi di atas, maka menjadi wajar dan seharusnya para nabi, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, diutus untuk membawa ajaran yang satu dan sama, yaitu La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Jadi semua nabi mengawali atau mengusung misi La ilaha illallah dari Adam ya sampai Nabi Muhammad. Melalui doktrin inilah para nabi menjadi juru penyelamat dengan berusaha mengembalikan manusia dan kaumnya untuk mengakui Allah sebagai Tuhan satu-satunya yang harus disembah. Penerimaan, pengabaian, penolakan, dan bahkan peniadaan sebagai reaksi yang diterima para nabi tidak menyurutkan tekadnya untuk terus mengembangkan, menyebarkan, dan menebarkan kepercayaan dan keyakinan pada Allah. Bahkan tidak jarang penolakan dan peniadaan itu dilakukan oleh para penguasa pada zamannya. Namrud membakar Nabi Ibrahim, Musa dikejar-kejar sampai harus membelah Laut Merah, dan Muhammad oleh oligarki Quraisy. Ada apa dengan kalimat ini, kalimat La ilaha illallah ini? Hingga sebagian orang mengabaikan dan menolaknya, dan para penguasa mencoba menghilangkannya dengan berbagai cara. Kalimat yang telah membelah masyarakat menjadi dua antara pengikut dan pembangkang. Untuk itu marilah kita telusuri maknanya secara harfiah, secara umum, atau ya sebatas yang dapat kita bicarakan, sampaikan. La ilaha illallah, yang kalimat ini berawal dari kata negatif la, yang berarti menolak, meniadakan, menghilangkan, atau membumi hanguskan. Persoalannya apa yang ditiadakan, apa yang ditolak, apa yang dihilangkan dan dibumi hanguskan itu. Ketika kita hendak membangun sebuah bangunan, kemudian kita dapati ada ilalang dan penghalang lainnya, maka kita akan
meniadakan, menghilangkan, dan membumi hanguskan agar itu tiada, tempat itu menjadi bersih dan siap untuk didirikan bangunan. Yang ditiadakan itu tiada lain adalah ilah. Ilah adalah sesuatu yang dicintai, ditakuti, diharapkan, yang dengannya mempengaruhi pikiran, perasaan, dan ucapan dan perbuatan manusia. Untuk kemudian akhirnya ia akan menjadi pandangan, pendirian, dan sikap hidup manusia. Maka dalam hal ini ilah itu sama dengan atau persis sebagai sebuah visi atau cita-cita atau pandangan dunia atau ideologi manusia. Itulah ilah. Pilihannya ada dua, apakah manusia dengan segala bentuk dan isinya yang dicintai, ditakuti, dan diharapkan hingga mempengaruhi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilakunya, dan akhirnya mengendalikan pendirian sikap dan pandangannya. Dari sinilah sekularisme materialistik dengan dua wajah, yaitu liberalisme kapitalistik dan sosialisme komunis, lahir dan hadir menghiasi dan bahkan mengendalikan perjalanan sejarah kehidupan manusia kiwari. Pilihannya apakah itu? Atau Allah yang dicintai, diharapkan, ditakuti hingga Allah mempengaruhi pikiran, perasaan, ucapan, dan perilakunya hingga akhirnya Allah yang menjadi pandangan, sikap, dan pendiriannya itu. Ada dua pilihan itu. Pilihan ketika manusia mengilah atau mengangkat ilah atau merumuskan ilah, itu ada dua pilihan tadi. Ilah berarti menegaskan. Ilah berarti menegaskan, menetapkan, dan mewujudkan setelah ia menolak, menghilangkan, atau meniadakan, dan membumi-hanguskan ilah-ilah atau Tuhan-Tuhan, atau visi-visi, atau ideologi-ideologi yang lain, untuk kemudian menetapkan dan mewujudkan hanya Allah, ilah, yang berhak menata dan mengatur seluruh sisi dan dimensi kehidupan manusia. Ada dua misi pembebasan yang diusung oleh La ilaha illallah. Pertama, pembebasan individual dengan terbebasnya hati dari penyakit terutama penyakit syirik. Terbebasnya manusia dari sifat ria, sombong, iri, dengki, dendam, dan lain-lain. Inilah berhala-berhala psikologis yang harus ditumbangkan sebelum manusia menjalankan misi yang kedua, yaitu membebaskan seluruh manusia dari penindasan atas manusia lainnya, baik secara individu maupun secara kelompok. Membebaskan masyarakat dari aturan-aturan yang bukan dari Allah untuk menerima dan menjalankan aturan-aturan dari Allah. Kepercayaan dan keyakinan inilah yang menyebabkan para penguasa merasa terancam pengaruhnya dan kepercayaan seperti inilah yang menyebabkan para masyarakat ataupun penguasa terutama merasa terancam pengaruhnya dan kekuasaannya oleh para nabi. Jadi nabi selalu dihadapkan dengan misi ini, dihadapkan para penguasa yang mengancamnya. Bahkan dengan kalimat inilah para nabi bermusuhan dengan penguasa dan bahkan penolakan dari masyarakatnya. Kurang lebih itu makna yang dapat saya sampaikan dari La ilaha illallah secara singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.